Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya hai, halo adik-adik Rocky. Wah, seneng sekali. Selamat Paskah semuanya. Nah, halo adik-adik Rocky online. Seneng banget kakak bisa ketemu sama adik-adik di Rocky online hari ini. Nah, adik-adik gimana kabar semuanya? Puji Tuhan pada baik-baik, pada sehat-sehat. Wah, keren banget ya. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kakak mau ngajak adik-adik untuk kita berdoa dulu bersama-sama ya. Yuk kita sikap berdoa semuanya, tidak lagi tidur-tiduran, tidak lagi sambil makan ya. Kita mau sungguh-sungguh beribadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau minggu lalu kami sudah merayakan Paskah Tuhan, kami sudah menang bersamamu Bapa. Hari ini kami boleh beribadah lagi Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan memulai ibadah kami hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Yuk adik-adik Rocky semuanya bangkit berdiri, kita puji Tuhan sama-sama. Come on now, let's open up the a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about Jesus Christ, it's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all. The truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua buat nyanyikan lagu ini sama-sama. Jesus, you are my all in all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy
your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Yuk adik-adik kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu bagi kami, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau mendengar Bapa, dan berikan juga kami hati yang mau dengar-dengaran, yang mau taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Jenny di minggu ini. Senang sekali Kak Jenny bisa menyapa adik-adik yang saat ini sedang beribadah secara online. Kak Jenny percaya dimanapun adik-adik berada, kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan dan sehat-sehat selalu ya. Luar biasa, apalagi di bulan ini, minggu kemarin tepatnya kita sedang ngerayain apa? Iya, Paskah. Kita udah merayakan karya keselamatan yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Wow, pastinya bukan cuma Kak Jenny, tapi Kak Jenny percaya adik-adik di rumah juga bersuka cita. Tuhan Yesus sudah mau mati dan bangkit untuk menebus kita. Keren gak tuh adik-adik? Namun, minggu ini Kak Jenny percaya adik-adik juga nggak lupa ya, kalau selama bulan April kita belajar dari dua orang bapak. Dua orang, siapa namanya? Benar sekali, Bapak Paulus dan Bapak Barnabas, di mana Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini sangat-sangat setia sekali melakukan misi Tuhan. Yaitu ngapain adik-adik? Iya, menyampaikan Injil ke orang-orang, menyampaikan kabar baik, menyampaikan karya keselamatan Tuhan. Mereka mau agar banyak orang bisa datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu juru selamat. Itu misi mereka. Dan pastinya mereka sangat peduli dan sangat memperhatikan orang lain dengan kasih. Sekalipun Bapak Paulus pernah sampai dilemparin batu, luka-luka, benjol-benjol. Tapi Bapak Paulus nggak menyerah, nggak bersungut atau malah nyerang balik orang-orang yang melempar Bapak Paulus. Tapi Bapak Paulus tetap bangkit dan mengumpulkan semua orang-orang percaya dan katakan bahwa apa? Ayo kita pergi lagi, karena pekerjaan kita masih banyak, yaitu pekerjaan apa? Melakukan misi Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Untuk itu, di minggu ini juga kita akan sama-sama belajar bagaimana teladannya Bapak Paulus dan Bapak Barnabas, yaitu dengan tema Let's Encourage Others in Love. Artinya apa, Kak? Apakah nggak boleh makan sembarangan? Salah. Artinya kita sama-sama belajar hari ini yaitu untuk mendorong maupun memperhatikan orang lain dalam kasih. Sekali lagi dong sama-sama Kak Jenny, kita mau belajar untuk mendorong dan memperhatikan orang lain dengan kasih. Ya, seperti apa aja nih? Pasti bertanya-tanya kan adik-adik, kenapa Kak Jenny harus memperhatikan orang lain dengan kasih? Terus siapa yang harus kita perhatikan? Lalu apa saja yang bisa kita lakukan untuk memperhatikan orang lain dengan kasih? Kan kita masih kecil, pasti seperti itu. Mari yuk sama-sama kita bahas satu-satu menjawab apa yang menjadi pertanyaan kita semua hari ini. Yang pertama, kita mau belajar kenapa sih kita harus memperhatikan atau mendorong orang lain dengan kasih? Karena yang pertama Tuhan bilang kayak gini, aku adalah kasih. Oh iya gitu Kak Jenny, aku adalah kasih. Iya, bukan Kak Jenny yang bilang, firman Tuhan yang kasih tahu hari ini. Yuk ya adik-adik yang di rumah bisa buka Alkitab atau minta bantu mama papa untuk dibuka Alkitabnya di 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Keren gak adik-adik? Itu dia. Kenapa Tuhan Yesus bilang ke Kak Jenny dan ke adik-adik untuk mau
mengasihi, mau memperhatikan orang lain, mau mendorong orang lain dengan kasih. Karena Tuhan itu adalah kasih, dan karena kita melakukannya, karena kita mengenal Allah, kita punya Tuhan yang benar yang mengajarkan kita hal demikian untuk mengasihi. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus mau mati buat kita, karena kenapa? Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus juga mau hal yang sama kita lakukan juga buat orang lain. Nah, makanya hari ini terjawab sudah. Kenapa kita harus mau mengasihi orang lain? Karena kita mau mengenal Allah, dan kita pastinya mau berbagi kasih yang ada, ya kasih Allah yang ada pada setiap kita. Yang kedua, terus Kak Jenny, siapa saja sih orang-orang yang harus kita kasihi, harus kita perhatikan itu dengan kasih? Jawabannya adalah semua orang yang kita temui. Mau orang itu kita kenal, orang itu kita nggak kenal, mau orang itu dia baik sama kita, dia jahat sama kita tetap harus mengasihi mereka. Kita harus bisa mengajarkan mereka untuk sama-sama merasakan kasih yang kita rasakan dari Tuhan kita. Siapa? Tuhan Yesus pastinya, yang mengajarkan kita kasih yang tanpa pamrih. Dan itu yang harus kita tularkan ke setiap orang. Semua orang yang kita kenal. Lalu bagaimana caranya Kak Jenny? Caranya misalnya nih, ketika adik-adik di lingkungan sekolah, adik-adik bisa membantu teman-teman yang mungkin sementara kesusahan dalam belajar. Apalagi memberi kata-kata semangat, kata-kata yang positif. Terus kalau di rumah misalnya bisa bantu mama papa ya, yang mama papa yang lagi sibuk, bantu-bantu beres rumah, cuci piring, bersihin tempat tidur. Apapun semua kita lakukan pastinya dengan satu alasan, yaitu karena kasih pastinya. Untuk itu, ketika kita sudah tahu kenapa kita harus melakukannya, kepada siapa dan bagaimana, hari ini seperkebenarannya mengajarkan kita, aku akan mengasihi dan memperhatikan orang lain. Yuk sama-sama Kak Jenny sekali lagi, seperkebenaran minggu ini, aku akan mengasihi dan memperhatikan orang lain. Oke, keren adik-adik. Nah, adik-adik, kita minggu ini seperti yang tadi Kak Jenny bilang di awal, kita belajar dari teladannya Bapak Paulus dan Bapak Barnabas, di mana mereka tidak jemu-jemu melakukan misi Tuhan, dan mereka dengan tulus mau memberitakan Injil, mau mengasihi setiap orang yang mereka temui. Ada yang lapar, mereka kasih makan. Ada yang butuh baju kedinginan, mereka beri baju. Mereka mendoakan yang sakit, dan mereka melakukan banyak mujizat. Pastinya Tuhan Yesus sangat menyertai mereka, dan segala sesuatu yang mereka lakukan, pasti ada yang tidak senang sama mereka. Pasti ada yang mencari cara dan mau berbuat jahat bagi mereka untuk Bapak Paulus dan Barnabas. Bahkan sampai ada penyihir pun yang Bapak Paulus membutakan matanya karena dia nggak percaya akan Tuhan Yesus. Akhirnya Bapak Paulus melakukan mujizat itu ketika dia mau menyelamatkan gubernur Romawi. Nah, itu dia adik-adik, belajar dari kisah Bapak Paulus dan Bapak Barnabas. Kita percaya kalau mereka bisa melakukan itu karena mereka dipenuhi dengan kasih Allah, kita pun juga bisa melakukan hal yang sama. Ketika kita dipenuhi dengan kasih Allah, kita melihat lebih dari situasi diri kita sendiri, dan kita bisa memperhatikan orang lain, bukan sebaliknya mengkritik atau mendapati kesalahan orang lain. Tapi kita akan melakukan hal yang sebaliknya, yaitu mencari cara untuk menguatkan dan menolong. Kenapa seperti itu? Karena di Ibrani 10 ayat 24 bilang seperti ini adik-adik. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Sekali lagi, Ibrani 10 ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Itu kata firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk itu, kalau kita yang sudah dipenuhi kasih Allah, kita mau memperhatikan orang lain, mendorong orang lain dalam pekerjaan baik, pastinya kita juga harus hati-hati menjaga sikap kita, tindakan kita, mulut kita apalagi. Contohnya misalnya seperti ini adik-adik, Kak Jenny punya kelas di sini. Seandainya Kak Jenny mau bikin menara nih, tapi Kak Jenny butuh bantuan yang positif nih dari adik-adik. Misalnya Kak Jenny bilang adik-adik harus menyatakan
kata-kata yang positif buat teman-teman seperti ini ya. Misalnya kita sering sekali membangun orang lain atau memperhatikan orang lain, maka itu akan terbangun hal yang baik. Contohnya nih, kita mau bilang sama teman kita, kamu hebat, apalagi kamu luar biasa, kamu pasti bisa, kamu disertai Tuhan, kamu anak yang baik, kamu anak yang rajin. Tapi suatu ketika karena kita nggak bisa kontrol diri kita pakai mulut kita dengan atau tindakan dan sikap kita yang satu kata, misalnya kita karena iri, terus kita menjelek-jelekan teman kita. Apa yang terjadi? Semua yang tadi sudah kita bangun baik-baik menjadi rusak hanya karena apa? Satu hal seperti itu. Contohnya di mana? Sekarang masing-masing kita pasti sudah menggunakan handphone. Sudah punya sosmed kan? Sudah ada WA, ada IG, ada TikTok. Di sini kita diajarin buat apa? Untuk menyampaikan hal-hal yang baik menggunakan sosmed itu. Itu yang Tuhan ajarkan. Jangan sampai kita menggunakan WA untuk balas dendam misalnya. Teman itu kan menjelek-jelekin aku, ya sudah aku sebarkan saja aibnya biar dilihat sama orang. Atau sebaliknya menyindir teman lain di status WA. Apakah itu baik? Tentu saja tidak ya adik-adik, tapi sebaliknya kita diajarkan untuk mau mendorong memperhatikan orang lain. Kita gunakan sosmed yang kita punya untuk berbagi hal-hal yang positif. Tentu saja berbagi firman Tuhan salah satunya. Itu yang Tuhan mau sebagai anak-anak Allah yang mengenal Allah. Karena Allah kita itu adalah kasih. Seperti itu adik-adik. Untuk itu firman Tuhan di hari ini super ayatnya mengajarkan kita masih sama seperti yang tadi, Ibrani 10 ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Sekali lagi adik-adik, super ayat minggu ini, Ibrani 10 ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Oke, Kak Jini percaya firman Tuhan hari ini tidak hanya mengajarkan Kak Jini saja untuk mau memperhatikan dan mendorong orang lain dalam kasih, namun adik-adik juga di rumah bakal melakukan hal itu demikian. Mulai dari mama papa di rumah, kalau ada kakak dan adik di rumah, teman-teman di sekolah dan dimanapun adik-adik bergaul pastinya. Kak Jini percaya firman Tuhan hari ini sudah memberkati kita semua. Dan saatnya sekarang kita melakukan Creative Time. Nah adik-adik, saat ini tunggu-tunggu kita mau Creative Time. Ada yang tahu nggak Creative Time minggu ini kita ngapain? Ayo, tadi kita belajar tentang apa? Benar, memperhatikan dan mendorong orang lain dalam kasih. Nah, saat ini Creative Time-nya gampang banget loh adik-adik. Temanya kita mau buat Word of Affirmation. Nah, kayak gimana tuh Kak Jenny? Kita mau membagikan kata-kata positif, kata-kata semangat buat teman-teman kita. Dan dimulai dari tadi mana? Keluarga kita lebih dulu. Adik dan kakak kita nih, Kak Jenny contohnya nih sudah menyiapkan ada, kalau adik-adik punya permen di rumah, punya kue, atau kalaupun nggak ada pengen ngasih aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pasti juga sudah seneng kok. Nah misalnya seperti ini, Kak Jenny punya kue, Kak Jenny mau berbagi buat teman Kak Jenny. Tadi apa Creative Time-nya? Kita membagikan kabar baik, membagikan kata-kata semangat, kata-kata positif. Nih seperti Kak Jenny sudah tulis di dua kue ini, mau Kak Jenny kasih buat Kak Tirsa sama Kak Teo nih. Nah, kalau Kak adik-adik di rumah gimana? Pasti pingin siapin ya buat mama papa. Gampang banget, nyiapin satu kertas kecil, ditulis aja. Terus kasih tahu ke mama pagi-pagi, "Mama, semangat ya hari ini. Makasih sudah jadi mama yang baik." Wah, kira-kira mamanya langsung gimana tuh? Pasti bangga sama kalian. Senang banget ya pagi-pagi sudah dikasih ucapan yang semangat, ucapan yang positif dari adik-adik. Buat papa juga demikian. Papa semangat ya kerjanya misalnya. Nah seperti itu buat teman-teman yang di sekolah. Ayo kita pasti bisa belajar lebih serius lagi. Nah apapun itu adik-adik lakukan Creative Time itu minimal 3 orang. Berarti ada mama, papa, adik dan kakak. Kalau yang nggak punya bisa punya teman-teman nih di sekolah pastinya ya. Nah kalaupun misalnya ada berkat lebih, pengen ngasih coklat, ngasih permen,
dilapisin dengan kata-kata yang semangat tadi juga boleh. Kalaupun nggak ada juga nggak apa-apa, percaya deh sama Kak Gini. Orang tua kalian pasti sangat senang dan bangga sama kalian. Apalagi Tuhan Yesus kita, karena udah senang nih punya adik-adik yang mau membagi kasihnya Tuhan lewat nggak cuman kertas yang tadi, tapi juga dengan tindakan kita ya pastinya. Nah, itu dia adik-adik untuk Creative Time minggu ini ya. Kak Gini percaya Creative Time ini juga memberkati adik-adik. Yuk, mari kita berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan minggu ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami mau percaya bahwa Allah adalah kasih dan Engkau mengajarkan kami Tuhan sedari kami kecil. Kami mau belajar membagikan kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Lewat perkataan kami, sikap kami, tindakan kami Tuhan. Kami mau pakai itu untuk menjadi berkat buat orang lain. Roh Kudus pimpin kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mau memperhatikan, mendorong teman-teman dan orang-orang di sekeliling kami dengan kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Wah, seru banget firman Tuhannya ya adik-adik ya. Sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik boleh minta bantuan papa, mama, atau mungkin ada ada teman adik-adik yang di rumah. Maksudnya kakak, saudara adik-adik di rumah yang lebih dewasa untuk membantu adik-adik memberikan persembahan dengan cara scan QR yang akan kakak tampilkan setelah ini. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami mau memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan persembahan, mari sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, ini QR code persembahannya dan juga pengumuman untuk minggu depan. Oke deh adik-adik, kita sudah selesai ibadah Rocky Online-nya hari ini. Jangan lupa adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap semangat di dalam Tuhan, dan yang paling penting melakukan firman Tuhan ya adik-adik ya. Sampai ketemu di Rocky Online berikutnya. God bless you.